Hai, balik lagi di episode kelima di buku hujan. Oke, langsung aja aku bacain. Kesibukan adalah cara terbaik melupakan sebanyak hal, membuat waktu melesat tanpa terasa. Hari ketujuh, untuk pertama kalinya stadion kota mendapatkan cukup air bersih untuk mandi. Sumber air permukaan tercemar berat oleh abu, tidak bisa digunakan. Sistem air bersih yang dikelola kota selama ini sangat terbatas. Pipa jaringan bawah tanahnya hancur, tidak bisa mendistribusikan air ke 8 lokasi pengungsian. Mereka harus berhemat air, hanya menggunakan air untuk minum atau keperluan mendesak lainnya. Setelah berhari-hari bekerja keras, petugas berhasil memompa air dari kedalaman tanah 200 meter. Anak-anak dan belasan ribu penghuni tenda pengungsian bersorak riang. Mereka bisa mandi. Lyle tertawa, berdiri di antrian panjang untuk mandi. Rambutku sudah gatal sejak 4 hari lalu. Itu karena ada kutunya, esok di belakangnya menceletuk, ikut mengantri. Enak saja, aku tidak pernah kutuan, Lyle melotot. Esok berbisik menahan tawa. Kamu mungkin tidak pernah kutuan, Lyle, tapi kita tinggal di tenda bersama anak lain. Satu orang saja kutuan, semua orang ikut tertular kutuan. Kamu tahu siapa yang membawa kutu di tenda kita? Siapa? Lyle jadi ingin tahu, menyelidik. Ada 20 anak di tenda mereka. Siapa yang menularkan kutu? Mata Lyle tertuju pada anak laki-laki usia 10 tahun di antrian kamar mandi sebelah mereka. Rambutnya keribo, mengembang seperti bola berukuran besar. Lyle menatap rambut keribo itu, balas berbisik, jangan-jangan dari dia kutu itu berasal. Esok tertawa, aku hanya bergurau, Lyle, tidak ada yang kutuan. Siapapun kalau sudah 7 hari tidak mandi, pasti gatal rambutnya. Hari ke-14, abu yang turun dari langit mulai berkurang. Hujan sudah 3 kali membantu menyiram abu. Hujan sebanyak itu adalah keajaiban bagi kota mereka. Karena jika abu menumpuk lebih dari 30 cm, beratnya cukup untuk membuat tenda-tenda darurat ambruk. Kualitas udara membaik. Jarak pandang kembali normal, penduduk sudah bisa melepas masker, tapi saat dilepas muncul masalah baru. Bau busuk menyengat menyergap setiap sudut kota. Masih ada ribuan tubuh yang belum berhasil dievakuasi dari balik bangunan-bangunan. Segesit apapun alat berat bekerja, mereka tidak bisa menangani semuanya dalam waktu cepat. Bau busuk itu membuat kota tenggelam oleh kesedihan mendalam. Masker kembali dibagikan. Butuh waktu 1 bulan lebih hingga bau busuk hilang secara alami. Dan tubuh-tubuh yang ditemukan telah menjadi tulang belulang. Esok yang bertugas mengirim informasi agar pusat pengungsian harus mengenakan masker terbaik agar bisa melintas dengan nyaman. Dia mulai terbiasa mengayuh sepeda hingga 40 km menyentuh pusat pengungsian terjauh. Pengungsian nomor 8 yang terletak di pinggiran kota, dia menatap reruntuhan kota yang mulai dibersihkan dengan alat berat, terutama di jalan-jalan, tempat-tempat yang mengganggu mobilitas petugas. Bagaimana harimu, Lyle? Esok bertanya. Pukul 8 malam, mereka berdua sedang duduk di tribun stadion, tingginya hampir 8 meter. Jika ketahuan petugas, mereka pasti disuruh turun karena semua bangunan masih di karantina. Itu tempat favorit baru Esok dan Lyle. Mereka temukan beberapa hari lalu. Esok sudah memeriksanya, aman untuk dinaiki. Duduk di tribun ini seperti menyaksikan pertandingan bola secara langsung. Bedanya, yang ada di depan mereka adalah hamparan tenda. Cahaya lampu dari genset membuat tenda-tenda terlihat indah. Dari atas ini, mereka juga bisa melihat kejauhan. Kota yang dulunya dihuni 10 juta penduduk, gemerlap oleh cahaya lampu, sekarang gelap. Hanya tinggal beberapa titik terlihat bercahaya. Rumah sakit, pusat pengungsian, barak militer, kantor darurat pemerintahan, hanya itu yang memiliki listrik. Aku sudah diperbolehkan membantu memasak. Lyle bercerita, wajahnya riang. Oh ya, selamat. Kamu tidak lagi mencuci pantat panci. Esok tertawa. Lyle ikut tertawa, merapatkan syal di leher. Udara dingin menerpa wajah. Suhu rata-rata di kota mereka sudah menyentuh 15 derajat. Tapi itu lebih baik dibanding negara-negara subtropis yang mengalami musim dingin ekstrim sepanjang tahun. Aku tadi disuruh mengantar dokumen ke kantor wali kota, pusat komando darurat. Gantian Esok yang bercerita. Aku sempat menguping percakapan petugas di sana. Kita akan menghadapi masalah baru. Lyle menatap Esok dengan wajah cemas. Stok makanan berkurang, distribusi dari sentra pertanian terhambat.
Hampir 90% gagal panen, dan petani kesulitan mengolah lahan karena tumpukan abu. Berubahnya cuaca, serta hujan asam. Hewan-hewan ternak juga banyak yang mati. Lyle menelan ludah. Apakah itu serius? Esok mengangguk, tapi wajahnya tidak secemas itu. Kamu tidak perlu khawatir, mereka akan memikirkan solusinya. Ilmu pengetahuan selalu bisa mengatasi masalah. 14 hari mengenal Esok, Lyle mulai tahu betapa pandainya Esok. Anak laki-laki itu jenius. Seperti keberhasilan menyedot air bersih dari dalam tanah. Itu atas ide berlian Esok. Petugas sudah menyerah, juga marinir. Mereka tidak punya mesin pompa besar yang cukup untuk menarik air sedalam itu. Esok mengusulkan agar mereka menyusun belasan pompa kecil secara paralel. Tidak ada yang mengerti penjelasan Esok hingga dia menyusunnya dengan cermat, menghubungkan 15 pompa air sedemikian rupa dan air berhasil disedot. Aku punya hadiah untukmu. Esok mengambil sesuatu dari balik jaket tebalnya. Untukku, Lyle berseru senang menerima hadiah itu. Aku dapatkan dari pengungsian Century Mall. Esok menjelaskan, sebuah celemek motif bunga-bunga. Aku tahu kenapa aku dipindahkan dari bagian mencuci ke memasak. Lyle terdiam menatap celemek barunya. Kamu yang meminta mereka agar aku dipindahkan kan? Esok nyengir, mengangkat bahu, kembali asyik menatap hamparan tenda raksasa yang telah lenggang, penghuninya beranjak tidur. Hari ke-21, ibu Esok akhirnya keluar dari rumah sakit. Esok dan Lyle menjemputnya dari rumah sakit, membawanya ke stadion. Toko kue itu tidak bisa dihuni, meskipun masih berdiri. Bangunan itu retak di mana-mana. Otoritas kota melarang penduduk kembali ke rumah sebelum lulus verifikasi. Esok mendorong kursi roda ibunya di antara tenda-tenda pengungsian. Dia dengan riang menjelaskan banyak hal, memperkenalkan ibunya dengan petugas, marinir, dan relawan. Lyle lebih banyak diam, berjalan di belakangnya. Proses pemulihan ibu Esok berjalan baik. Kondisi ibunya jauh lebih sehat, tapi kesedihan masih tersisa di matanya. Mungkin bagi anak-anak proses pemulihan lebih cepat, tapi tidak dengan orang dewasa. Ada begitu banyak kenangan yang telah terkumpul di kepala mereka, membuat sesak, apalagi dengan kondisi kaki yang telah diamputasi. Berpikir dia hanya akan menjadi beban bagi orang lain. Berkali-kali ibu Esok menghembuskan nafas, seolah ada beban berat menghempit dadanya. Hari ke-30, 1 bulan lalu sejak gunung meletus, sekolah darurat didirikan di dekat pengungsian. Sebuah tenda besar dipasang, juga pelang dengan tulisan Sekolah Darurat Kelas 1-9. Guru-guru yang sebagian besar adalah relawan mulai mengajar. Lyle terdaftar di kelas 7. Aktivitas mereka sekarang berubah. Seluruh anak-anak harus sekolah sebelum bekerja membantu di pengungsian. Lyle bangun pagi-pagi menuju kamar mandi umum. Mandi dengan cepat, kembali ke tenda, menyiapkan buku dan alat tulis yang telah dibagikan sebelumnya. Juga sarapan dengan cepat di dapur umum, lantas berjalan kaki menuju sekolah. Lyle masih mengingatnya dengan baik ketika ibunya menemaninya berangkat sekolah sebulan lalu. Menyibak kesibukan jalanan kota, gerimis turun, itu adalah hari pertama sekolah setelah libur panjang. Sekarang dia berjalan bersama anak-anak tenda pengungsian, juga berangkat hari pertama. Esok juga kembali ke sekolah, tapi tidak di tenda darurat. Ada bangunan sekolah yang selamat di tengah kota dan aman digunakan. Otoritas kota menjadikannya sekolah untuk kelas 10 hingga 12. Esok memacu sepedanya dengan semangat di jalanan. Anak laki-laki itu selalu riang berangkat sekolah. Sebelum dan setelah gempa, baginya sama saja. Hari ke-60, jaringan komunikasi di dunia berhasil dipulihkan. Telepon kembali berfungsi, juga siaran televisi dengan kualitas tayangan yang masih jelek. Ada acara yang itu-itu saja, berita, tapi itu sangat bermanfaat untuk mengabarkan situasi terakhir dari seluruh dunia. Pada hari ke-60 pula, pembangkit listrik yang menggunakan sumber daya terbarukan seperti angin, air, dan cahaya matahari juga telah beroperasi penuh. Sebaliknya, kota-kota atau negara-negara yang mengandalkan tenaga nuklir, saat gempa bumi terjadi, pembangkit itu menjadi masalah mengerikan. Melipat gandakan kerusakan. Reaktor nuklir meledak seperti bom atom, menyebarkan radioaktif seratusan kilometer, menciptakan zona radiasi nuklir. Hari ke-70, kendaraan sudah banyak melintas di jalanan kota. Mobil-mobil tenaga listrik sudah bisa digunakan. Transportasi berangsur pulih. Kereta tenaga diesel jarak pendek. Sepanjang rel keretanya tidak hancur, sudah bisa melintas. Juga kapal-kapal laut sudah kembali beroperasi. Itu penting sekali untuk
Itu penting sekali untuk mendistribusikan makanan ke kota-kota dan negara-negara yang terisolasi penuh. Beberapa penerbangan dengan rute tertentu juga sudah pulih. Abu di langit sudah nihil, penerbangan aman sepanjang tidak menyentuh lapisan stratosfer. Hari ke-90, 3 bulan setelah gempa menghancurkan kota, pagi-pagi sekali, Esok mengajak Lyle mengunjungi sebuah tempat, menaiki sepeda merah yang semakin pudar warnanya. Gerimis membungkus kota. Pukul 06.30, libur sekolah. Hujan sudah kembali normal, bukan lagi hujan asam. Rumput dan pepohonan yang meranggas kembali menghijau, tapi langit tetap terlihat coklat. Emisi gas menetap di stratosfer hingga puluhan tahun, mengubah iklim dunia. Kota tempat mereka tinggal, suhu rata-ratanya sekarang menjadi 8-10 derajat Celcius. Lyle yang duduk di jok belakang mendongak, membiarkan wajahnya terkena tetes gerimis. Esok mengayuh sepedanya dengan cepat melintasi jalanan aspal, berpapasan dengan alat-alat berat yang terus bekerja dan puluhan tukang yang memperbaiki gedung-gedung. Proyek pembangunan terlihat di setiap jangkal jalanan. Kota itu telah menggeliat kembali, bangkit dari bencana. Esok tidak bilang kemana mereka akan pergi. Tanpa banyak bertanya, Lyle menunggu hingga sepeda itu berhenti dan dia tahu kemana tujuan mereka. Tempat yang amat dikenalinya, itu adalah lubang tangga darurat kereta bawah tanah. Tempat mereka dulu berhasil menyelamatkan diri. Di atas lubang itu terpasang konstruksi alat berat. Beberapa marinir dengan pakaian lapangan berwarna orange terlihat menuruni lubang. Apa yang mereka kerjakan? Hari ini mereka mulai mengevakuasi korban yang tertimbun di kereta bawah tanah. Esok menjelaskan. Lyle terdiam. Itulah kenapa Esok mengajaknya ke sini. Ini tempat ibunya meninggal dan 4 kakak laki-laki Esok. Apakah marinir akan berhasil menemukan tubuh ibunya setelah 3 bulan? Mengenalinya? Esok seperti tahu apa yang dipikirkan Lyle. Menggeleng. Tidak akan ada korban yang dikenali, Lyle. Semua tinggal kerangka. 4 kakak laki-lakiku, ibumu, dan ratusan penumpang lain sudah tidak bisa dibedakan kecuali dilakukan tes detail seperti tes DNA. Tapi petugas tidak sempat melakukannya dan memang tidak penting untuk dilakukan. Masih ada ribuan tubuh lain yang belum dievakuasi dari tempat-tempat yang lebih sulit. Lyle menahan nafas. Rasa sedih tiba-tiba menyeruak di dadanya. Kenangan saat ibunya terjatuh ke bawah lubang anak tangga darurat muncul di kepalanya. Seperti layar televisi yang mengulang sebuah adegan dalam gerakan lambat. Esok memegang lengannya, tersenyum. Tapi setidaknya mereka bisa mendapatkan penguburan yang layak. Di pemakaman umum, mereka mendapatkan penghormatan terakhir. Lyle mengangguk, matanya berkaca-kaca. Gerimis mulai menderas. Esok membiarkan Lyle berdiri menatap kesibukan dari seberang perempatan jalan. Menonton evakuasi. Tubuh mereka segera basah disiram hujan. Lyle menangis terisak. Air matanya menyatu dengan air hujan. Tetapi itu tangisan yang menutup episode penting. Hari itu tepat 3 bulan gempa bumi menghancurkan kotanya, membawa pergi orang-orang yang dia sayangi. Setelah jasad ibunya dikuburkan bersama korban lain dengan layak, sejak itulah Lyle juga mulai menata kehidupan barunya. Bersama 10% sisa penduduk bumi yang selamat. Bab lama telah ditutup, bab baru siap dibuka. Oke, lanjut di bab ke-8. Satu tahun berlalu sejak bencana letusan gunung skala 8V. Tenda pengungsian di stadion telah berkurang penghuninya. Sebagian besar penduduk kembali ke rumah masing-masing. Bagi yang berkecukupan dan beruntung, mereka bisa memperbaiki dan membangun kembali rumah mereka. Masih seadanya, tapi itu lebih baik dibanding tinggal di tenda pengungsian. Bagi yang masih memiliki keluarga di kota lain, mereka pindah ke kota tersebut. Kehidupan mulai menggeliat, kantor-kantor pemerintah dibuka, toko-toko kembali beroperasi, mesin pabrik menyala, pusat bisnis kembali berdenyut. Reruntuhan gedung masih di mana-mana, membaur bersama bangunan baru di kanan kirinya yang bagai jamur tumbuh di musim hujan. Tidak semua beruntung. Toko kue milik Ibu Esok terpaksa dirobohkan, bangunannya sudah miring dan retak. Setahun terakhir Ibu Esok tinggal di tenda pengungsian. Dia tidak punya tabungan, tidak bisa membangun lagi toko itu. Kondisi Ibu Esok juga buruk. Dia seringkali jatuh sakit, tubuhnya kurus, rambutnya beruban. Dia menghabiskan waktu dengan duduk melamun di kursi roda. Esok merawat ibunya dengan telaten. Esok tidak lagi bekerja sebagai kurir pengantar pesan. Dia membantu tim teknisi. Semudah itu bakat insinyurnya amat mengagumkan. Lyle sudah duduk di kelas 8. Tubuhnya
Tubuhnya bertambah tinggi 5 cm setahun terakhir. Sekolah tenda tempat ia belajar sudah pindah ke bangunan permanen baru. Sementara esok, anak laki-laki yang sekarang berusia 16 tahun itu duduk di kelas 12. Loncat kelas, tahun depan dia akan masuk universitas. Hari itu sepulang menjemput Lail dari sekolahnya dengan sepeda, mereka duduk menatap kolam air mancur yang sedang dibangun. Mereka menonton truk molen yang menumpahkan adonan semen, alat-alat konstruksi bekerja, juga para tukang yang hilir mudik. "Apakah kamu akan ikut ke panti sosial?" Lail bertanya. Esok diam, mendongak. Langit di atas kepala mereka terlihat mendung. Itu topik percakapan mereka sebulan terakhir. Dalam waktu dekat, 8 pusat pengungsian di seluruh kota akan ditutup. Anak-anak yang tidak memiliki keluarga dipindahkan ke panti sosial. Orang dewasa yang tidak punya tempat tinggal dipindahkan ke rumah susun. Orang tua, penderita sakit menahun, penyandang cacat, dan orang yang tidak punya keluarga akan dibawa ke panti khusus. Pemerintah kota telah membangun fasilitas tersebut setahun terakhir. Sejak sebulan lalu pula, Esok ingin membicarakan soal itu, tapi dia tidak mau membuat Lail sedih. Esok, Lail menyikut lengan Esok. Esok menoleh. "Apakah kamu dan ibumu akan ikut ke panti?" Lail mengulang pertanyaan. Esok menggeleng perlahan. Cepat atau lambat, dia harus memberitahu Lail. Mungkin sekarang saatnya yang tepat, ketika mereka sedang menonton pembangunan kolam air mancur, landmark penting kota. "Aku tidak ikut ke panti sosial." "Kenapa?" Lail bertanya. "Ada keluarga yang bersedia mengangkutku jadi anak asuh, sekaligus menyekolahkanku setinggi mungkin." Suara pelan Esok hampir tidak terdengar kalau oleh suara alat berat yang sedang mengecor kolam air mancur. "Oh ya?" Lail terlihat riang. Esok mengusap wajahnya, balas menatap wajah Lail. Dia mengira Lail akan sedih. "Aku senang mendengarnya, Esok. Tapi itu berarti kita tidak bisa bersama-sama lagi." Lail menelan ludah. "Itu benar. Jika Esok diadopsi oleh keluarga lain, Esok akan tinggal di sana, tidak ikut tinggal di panti." Lail dan Esok terdiam satu sama lain. Mereka juga bersedia menampung ibuku. "Aku sebenarnya tidak tertarik, lebih suka tinggal di panti. Aku bisa sekolah, bekerja, menjaga ibu bersama kamu. Tapi ibu membutuhkan perawatan serius. Dia terus sakit-sakitan. Tinggal bersama keluarga baru mungkin akan membuat ibu lebih sehat." Esok berusaha menjelaskan. Lail mengangguk samar. "Iya, itu benar. Ibumu akan lebih baik di sana. Kamu tidak sedih?" Lail menggeleng. "Aku senang mendengarnya." "Sungguh?" Lail tersenyum. "Kapanpun kita bisa bertemu lagi kan? Kota ini tidak sebesar dulu." Esok akhirnya ikut tersenyum. Ternyata ini menjadi percakapan yang mudah. Mereka pulang ke stadion saat gerimis mulai turun. Esok menggayuh sepedanya dengan cepat, melesat di jalanan aspal. Di jok belakang, Lail berpegangan erat, matanya berair. Sejak tadi dia menahan tangis. Dia berusaha ikut senang mendengar kabar itu. Sudah setahun dia tinggal bersama Esok. Semua penghuni tenda pengungsian bahkan hafal di mana ada Esok berarti ada Lail dan sebaliknya. Jika ada Lail berarti Esok bersamanya. Hujan turun menderas. Lail akhirnya menangis tanpa diketahui siapapun. Oke, sampai situ dulu aja cerita hujan kali ini. Yang buat yang penasaran, terus ikutin novel Hujan dari Telerai.